Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Karisma Permataheta dengan NIM K45233040. Nah, pada video kali ini nih saya akan menyampaikan sebuah judul, yaitu analisis dampak pembakaran lahan hijau dan sampah rumah tangga terhadap kualitas tanah dan udara di Desa Plosokerep Karanganyar. Nah, untuk itu simak video berikut ini ya. Di Desa Plosokerep Karanganyar masih terjadi praktik pembakaran lahan untuk mendirikan bangunan, lebih tepatnya sebuah perumahan, serta pembakaran sampah yang masih dijadikan solusi dalam mengolah sampah rumah tangga. Kondisinya lahan terbuka tersebut masih digunakan para warga yang memiliki ternak sebagai sumber pakan ternak, lahan pertanian, dan juga sebagai lahan terbuka hijau serta sumber oksigen. Kemudian pembakaran sampah di lingkungan masyarakat secara terbuka dan terus-menerus menimbulkan beberapa efek, seperti batuk dan mata merah yang kerap terjadi pada anak-anak dan masyarakat di sekitar lingkungan yang melakukan pembakaran sampah. Yang pertama, mengukur kualitas tanah. Kualitas tanah dapat diukur dengan menggunakan atau dengan mempertimbangkan tiga sifat ini. Yang pertama ada sifat fisika, kimia, dan biologi tanah atau indikator yang menggambarkan proses penting dalam tanah. Kemudian untuk menganalisis kualitas tanah pada penelitian ini melakukan observasi dengan menggunakan sampel tanah pada satu titik, yaitu tanah bekas pembakaran lahan dan sampah rumah tangga setelah 3 hari dari kejadian pembakaran. Sebelumnya pH tanah netral terletak di antara pH 6 sampai 7. Kemudian didapatkan hasil data bahwasannya tanah bekas pembakaran lahan memiliki pH 5,8. Kemudian tanah bekas pembakaran sampah rumah tangga memiliki pH 5,7. Kemudian berdasarkan tabel indikator di atas, maka tanah dengan pH 5,8 sampai 6 termasuk dalam tanah yang sudah tercemar tetapi dalam kategori ringan. Yang kedua, mengukur kualitas udara. Pembakaran hutan dan lahan telah menyebabkan polusi udara karena gas-gas yang dihasilkan dari pembakaran termasuk karbon dioksida, karbon monoksida, juga metana, serta debu. Dan kemudian gas dan partikel debu tersebut menjadi bahan polutan atau pencemar di atmosfer yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dari sudut pandang etika lingkungan, tindakan membakar lahan hijau dan membakar sampah rumah tangga secara sembarangan melanggar prinsip tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menghormati hak-hak makhluk hidup lain, dan memastikan kelestarian alam demi generasi mendatang. Pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab dan penerapan praktik ramah lingkungan menjadi bagian dari solusi etis terhadap masalah ini. Berikut ini ada beberapa cara atau langkah yang dapat digunakan untuk mengkonservasi pencemaran tanah dan udara. Yang pertama ada pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Mengurangi pembakaran sampah rumah tangga dengan cara mendaur ulang, membuat kompos, dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Pengelolaan sampah yang baik mengurangi dampak pencemaran udara dan tanah. Bisa juga dapat dengan menggunakan langkah restorasi hutan dan vegetasi, menanam kembali pohon dan tumbuhan di area yang terkena dampak pembakaran lahan untuk membantu memulihkan kualitas udara dan tanah serta meningkatkan keanekaragaman hayati.